Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah anak ibu bisa hadir ke sekolah ya. Di sini ibu mau absen dulu. Apakah anaknya hadir semua? Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, terima kasih buat Bang Ataya. Silakan duduk. Tadi sudah berdoa kita ya. Semoga dengan kita berdoa tadi kita diberi kemudahan, kelancaran dalam pembelajaran sampai kita pulang nanti ya nak ya. Ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Coding. Codingnya tentang apa? Oh, berpikir komputasional. Masih ingat apa aja elemen-elemennya? Siapa yang bisa? Satu apa? Dua, tiga, empat. Iya, masih hafal ya, masih ingat ya. Keempat elemen tadi. Baik, selanjutnya kita untuk supaya kita lebih semangat lagi, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke, mengenang pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, silakan duduk kembali. Coba anak ibu dengar, di sini ibu akan menyalakan suara, ya. Ibu akan menyalakan suara. Suara apa itu? Kira-kira? Jam beker ya. Terus ibu nyalakan kembali. Suara apa itu? Dengar ya. Google, benar sekali.
Dengar lagi ya, ini suara apa? Kira-kira suara apa? Coba dengar. Kipas? Kipas angin. Coba kita lihat, apakah benar? Ya. Iya, benar sekali, kipas angin. Di antara ketiga tadi, yang pertama tadi apa? Jam beker. Kedua? Ketiga? Jam beker. Jam beker pernah lihat? Pernah ya, lihat nih jam beker. Nah, ini jam beker. Ini pada zaman ibu masih kecil, ibu kalau bangun pagi menggunakan jam beker supaya apa? Supaya tidak telat bangun. Jadi itu jamnya ibu setting. Bangunnya misalnya pagi jam berapa? Jam 5 ya kan? Ibu bangun jam 5. Ibu setting ke pukul 05.00. Tentunya nanti waktu pukul 05.00 jam tersebut akan berbunyi seperti tadi ya. Terus di sini tadi yang kedua tadi suara. Iya, coba lihat lagi. Suara apa tadi yang kedua? Suara apa ini? Google. Siapa yang pernah dengar suaranya di mana dengarnya? Denpon. Denpon siapa? Mama, ayah, orang tua kita yang punya handphone. Pasti ada suara Google ya. Terus selanjutnya yang terakhir suara. Iya, suara kipas angin. Ya. Kipas angin di mana? Ada di sini kipas angin? Ada kipas angin. Ada berapa kipas anginnya? Ada 2, benar sekali. Kipas angin gunanya untuk apa, Nak? Menyegarkan, menyejukkan. Di sini Ibu ada lihat ke papan tulis. Nah, kodin yang kecerdasan artifisial. Topiknya kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Terus di sini ada gambar jam beker. Tadi udah. Terus gambar? Iya, terus gambar kipas angin. Selanjutnya di sini ada gambar apa? Gambar blender, robot pembersih debu, terus komputer. Kembali ke gambar tadi. Di sini kira-kira yang ini di antara ketiga ini yang mana yang cerdas? Google. Iya, menurut kamu Google. Terus selanjutnya yang ini di antara ketiga ini yang mana yang cerdas? Ya, itu menurut kamu ya. Sekarang kita lihat tujuan dari pembelajaran Ibu di sini adalah setelah mengikuti pelajaran ini peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas secara sederhana. Terus kedua, mengidentifikasi contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, mengelompokkan benda-benda di sekitar kita berdasarkan kecerdasannya. Di sini ada robot pintar. Nah, namanya siapa robot pintarnya? Mochi. Namanya Mochi Aiken. Kenapa Ibu kasih nama Mochi Aiken? Mochi tahu mochi? Mochi? Makanan mochi enak? Enak. Mochi berarti A-nya itu kita kelas 5A ya. Kita kelas 5A, Ken itu bisa. Jadi kita itu pasti bisa. Ya. Anak Ibu kok disuruh bisa, Bu. Jangan disuruh nggak bisa, Bu. Nggak boleh. Tentu kita pasti bisa. Terus di sini kita
berkenalan sama robot mochi-mochi sudah. Terus kita kenalan lagi dengan mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Lihat ke papan tulis. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi ciri jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dari perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Iya. Jadi kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial itu apa artinya? Sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Iya, coba ulang. AI atau kecerdasan buatan adalah Sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. iya, dia berpikir yang kita belum lakukan kemarin seperti pembelajaran kita, ternyata itu ada di sekitar kita ya. Kita hari ini kita fokusnya ke pembelajaran mesin cerdas dan mesin non cerdas ya. Perhatikan kembali ke papan tulis. Nah, di sini ada mesin cerdas dan mesin non cerdas gambarnya. Tapi kita kenal dulu apa itu artinya mesin. Apa itu artinya mesin? Mesin adalah alat bantu manusia. Ada yang sederhana seperti sepeda dan ada yang sakti seperti komputer. Iya. Ada sepeda, kipas angin, blender, dan komputer. Di sini kita harus tahu mesin itu artinya apa. Mesin itu artinya adalah alat bantu manusia. Alat bantu manusia dia ada yang sederhana dan ada, iya benar sekali. Kalau di sini ada gambar sepeda. Sepeda ini fungsinya untuk apa sepeda? Berpindah tempat dari tempat A ke tempat B. Daripada kita jalan kaki lebih cepat sampai sepeda. Ada lebih cepat lagi kendaraan apa? Sepeda motor. Ada yang lebih banyak lagi muatnya. Bus, banyak ya. Mobil.
Ada yang lebih banyak lagi. Benar, kereta api itu dia kegunaannya bagi manusia. Bisa memudahkan kita berpindah tempat dari tempat A ke tempat B sehingga kita tidak capek ya, mudah ya. Terus di sini ada gambar kipas angin. Kipas angin ini fungsinya untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Untuk menyejukkan. Nah, seperti di kelas kita ada kipas angin. Mana kipas anginnya? Coba tunjuk. Itu mana lagi? Iya. Dengan ada kipas angin kita menjadi tidak kepanasan, ya. Terus selanjutnya ada gambar apa? Blender. Blender juga di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat temukan kan? Di mana kita temukannya, melihatnya? Dapur, iya. Di mana lagi? Iya. Ini fungsinya juga ada. Apa fungsi dari blender? Menghancurkan? Iya, menghaluskan makanan, menghancurkan makanan, dan masih banyak lagi fungsinya ya. Terus yang terakhir adalah itu tentunya ada fungsinya juga. Apa fungsi dari komputer atau laptop di sini? Dalam kehidupan sehari-hari fungsinya juga ada banyak. Ya, banyak. Dari keempat gambar ini, menurut anak ibu mana yang cerdas? Yang benar. Kita lihat lagi di sini apa itu mesin cerdas. Nah, lihat lagi ya. Di sini ada gambar. Nah, gambar apa ini? Cici asisten. Terus? Nah, di sini ada menjelaskan tentang kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Ya, kecerdasan artifisial adalah kecerdasan buatan yang membantu, tapi kita harus tetap bijak, jangan terlalu bergantung dan gunakannya untuk hal yang baik ya. Misalnya untuk belajar, untuk membantu orang tua, atau untuk membuat tugas ya. Untuk membuat tugas dikasih di sekolah ya. Kita bisa menggunakan kecerdasan artifisial. Di sini ada asisten-asistennya. Ya, pertama ini apa asistennya namanya? Iya, kedua, ketiga, Face ID. Kalau kita buat dikasih tugas sama ibu guru, ya, kita bisa bertanya dengan ini ketiga ini. Bahkan yang lain juga ada. Ibu hanya memberi contoh 3 aja ya. Yang pertama Cici asisten, kedua Google. Ini kalau Face ID untuk apa Face ID ini, Nak? Face ID pernah lihat? Kalau kita membuka layar handphone, dengan kita arahkan handphone ini ke wajah kita, nah seperti ini, langsung itu kenapa itu? Kenapa? Karena membaca data. Iya, apalagi? Tahu pola? Pengenalan pola ya? Iya, apalagi? Iya, masih banyak lagi ya. Malu-malu anaknya. Di sini ada gambar. Iya, di sini ada gambar video. Lihat di sini ada animasi anak. Iya, lihat ya.
Aduh, sulit sekali soal ini. Ada apa, Nina? Nina sedang mengerjakan tugas di Google Classroom, tapi Nina tidak bisa menjawab soal yang ini ya. Mari ayah bantu. Yeay! Di dalam buku ini pasti ada pembahasan materi pembelajarannya. Nina bisa menggunakan ini untuk mengerjakan tugas. Oh iya ya, Nina lupa. Kalau Nina masih bingung, tanya ayah lagi ya. Iya ya, terima kasih ya sudah menemani Nina belajar. Iya, Nina cantik. Lade juga mau menemani kakak belajar. Sini, ada ajarin. Oke, di sini tadi sudah ada video tentang seorang anak atau anak yang ingin belajar menggunakan apa? Iya, menggunakan komputer. Di sini ibu akan mencoba dengan anak ibu. Nah, ini kita menggunakan Face ID. Apakah dia bisa terbuka? Tidak bisa karena bukan pemiliknya ya. Tapi kalau yang pemiliknya ibu, langsung terbaca dia. Itu artinya apa? Itu artinya apa, Nak? Iya, sesuai ya. Terus di sini kita akan melihat mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tentunya anak ibu itu harus tahu dulu apa itu kecerdasan artifisial. Ya, kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Terus di sini ada lagi ciri-ciri mesin cerdas. Ya, di sini ada mesin cerdas. Ibu dulu, ibu yang membaca, kamu melihat dulu, memperhatikan. Pertama, mendengar, berpikir, belajar dan merespon. Contohnya apa? Robot vakum, ya, dan Google Maps. Siapa yang tahu Google Maps? Untuk apa fungsinya? Siapa yang sering pakai? Mojol. Untuk apa mojol? Antar makanan, antar jemput. Iya, sangat berguna ya, sangat membantu ya dengan kita menggunakan Google Map ini. Terus di sini ada robot vakum. Nah, ini otomatis, Nak. Dia kok misalnya ada tembok, dia tidak ditabrak tembok itu. Nah, makanya dibilang dia bisa menghindari tembok ya. Robot vakum ini bisa menghindari tembok. Di sini ada ciri-ciri mesin non cerdas. Di sini ciri-cirinya hanya bekerja sesuai perintah, tidak bisa belajar, tidak merespon. Contohnya, ya, dan jam beker. Kulkas ini mesin cerdas atau tidak cerdas? Nah, tidak cerdas. Dia fungsinya apa kulkas ini? Mendinginkan makanan. Kalau jam beker apa? Iya. Jam beker hanya berbunyi sesuai settingan atau perintah. Terus di sini ada contoh dari kecerdasan artifisial di YouTube. Nah, ini lihat gambarnya. Ini dia contoh kecerdasan artifisial di YouTube. Ya, di sini ada lagu-lagu, ada video, ya. Terus ada kecerdasan artifisial di Google Maps. Yang tadi siapa pakai tadi? Untuk apa mojol pakai? Lagi ke mesin non cerdas. Di sini kita contoh kipas angin aja ya.
Kipas angin ini kalau ibu tekan tombol, nah, ini apa? Kecepatannya berganti-ganti, itu namanya apa? Dia mengikuti pola dari nomor 1, nomor 2, kecepatannya ya sampai ke nomor 3 sesuai dengan nomor yang ada tertera di dalam kipas angin tersebut. Terus di sini ada tantangan dari si Mochi, ya. Tantangan dari si Mochi. Siapa si Mochi tadi? Si robot pintar. Tugas kalian apa? Menciptakan mesin cerdas dan mengelompokkan mana mesin cerdas dan tidak cerdas, ya. Ibu kasih tugasnya LKPD-nya. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3. Sebelum kita bekerja supaya lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, selamat bekerja, kerjasama dengan teman-temannya. Ayo dikerjakan. Ini yang mencocokkan gambar, gunting dan lemnya. Oke, sudah siap? Udah. Ibu harap dari masing-masing kelompok mewakili satu orang untuk maju ke depan untuk melakukan presentasi. Silakan maju ke depan. Di sini juga boleh. Di sini apa di sini ya? Sini nak, sini. Sini boleh. Nah, kelompok 1, 2, kelompok 3. Kelompok 1 dulu. Coba kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Dibilangin jadi cerdas, kalau bisa menyala sendiri saat suhu ruangan panas. 2. Kalkulator akan jadi cerdas, bisa digunakan pencegahan, pengurangan, pembagian atau pengajian dalam menjawab benar. Demikian presentasi kelompok kami dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Di sini ada CCTV, wajah di rumah, dan alat pembersih ruangan serta komputer atau laptop 2. Kemudian mesin cerdas itu ada kulkas, kalkulator, kuda, berlari, dan sebagainya. Demikian presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak ibu untuk duduk kembali ke tempatnya. Terima kasih sudah mempresentasikan. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Ya, semua perhatikan kemari. Tadi anak teman-teman kita sudah melakukan presentasi. Ya. Dari masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi. Terus di sini akan menanggapinya dari kelompok mana dulu ya? Yang menanggapi kelompok 2, boleh? Kelompok 2 menanggapi kelompok 1. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kedua akan menanggapi hasil kerja kelompok satu yaitu sifat kami kalkulator adalah mesin memberat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok mana lagi yang ingin menanggapi? Oh, kelompok 4 ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menanggapi hasil kerja kelompok 3 yaitu mengelompokkan mesin cerdas dan mesin yang cerdas. Sudah benar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tadi temannya sudah maju, sudah ditanggapi. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kecerdasan artifisial itu adalah, baca sama-sama. Iya, benar sekali. Siapa yang sudah mengisi lembar refleksi tadi? Arif. Coba Arif, silakan Arif. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menarik, Bu. Ya, menarik ya. Saya belajar tentang AI. Atau kecerdasan artifisial ya. Dengan cerdas serta kecerdasan artifisial. Iya. Menurut saya materi ini cukup menarik. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Arif. Ada yang menambahkan refleksinya? Boleh, silakan. Hari ini saya belajar tentang mesin cerdas dan mesin yang cerdas. Menurut saya materi ini menarik. Ya, menarik. Alhamdulillah ya, menarik. Sampai di sini pembelajaran kita. Ada yang nggak ngerti atau nggak paham? Nggak ada. Ya, baik. Terima kasih. Di sini untuk mengakhiri pembelajaran kita akan berdoa bersama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu pembelajaran dari Ibu. Kita bertemu lagi pada esok hari dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.